Hai, lanjutin lagi seri pembahasan tentang buah iblis. Beberapa hari kemarin pembahasannya tentang buah iblis tipologi terus kan? Nah, sekarang kita bahas buah iblis tipe Paramecia, Ito Nomi. Yang belum nonton pembahasan buah iblis sebelumnya, bisa cek deskripsi box di bawah ya. Gue udah buatin playlistnya. Terima kasih. Ito Nomi adalah buah iblis tipe Paramecia yang membuat si penggunanya mampu menciptakan dan memanipulasi tali atau benang, yang menjadikan si penggunanya disebut sebagai Ito Ningen atau manusia benang. Ito Nomi dimiliki oleh Doflamingo, mantan anggota Shichibukai. Kemampuan Ito Nomi ini pertama kali terlihat di chapter 234. Ketika itu Doflamingo menggunakan benangnya untuk menggerakkan orang lain. Tapi di chapter ini nggak dijelaskan kekuatan apa ini. Dan akhirnya setelah 490 chapter berlalu, atau sekitar lebih dari 11 tahun, kemampuan Ito Nomi baru dijelaskan. Lebih tepatnya di chapter 724 yang disebutkan oleh Trafalgar Law kalau Doflamingo memiliki kekuatan Ito Nomi. Dengan ini, Ito Nomi memegang rekor terpanjang dari kemunculan pertamanya sampai akhirnya diketahui nama buah iblisnya yang sampai lebih dari 11 tahun. Si pengguna Ito Nomi mampu menciptakan dan memanipulasi benang tipis yang sangat tajam dan kuat dan bisa ditempelkan ke berbagai benda, bahkan benda non-solid seperti awan. Benang ini bisa diproduksi oleh si penggunanya dari semua bagian tubuhnya, walaupun kebanyakan terlihat Doflamingo memproduksi benangnya dari tangannya. Kegunaan benang ini cukup banyak. Doflamingo mampu menempelkan benang ini pada orang lain dan mengendalikannya layaknya boneka. Benang ini juga bisa ditebaskan untuk memotong sesuatu karena sifatnya yang sangat tajam. Doflamingo mampu terbang menggunakan benang ini dengan cara dia menempelkan benang-benangnya ke awan dan melontarkan tubuhnya. Benang tipis ini mampu dia kumpulkan dan dia kompres menjadi berbagai macam bentuk seperti cambuk, peluru, jaring laba-laba, bahkan cloning tubuhnya. Doflamingo juga mengatakan kalau Ito Nomi ini sangat serbaguna yang mampu menjahit dan memperbaiki organ dalam tubuhnya yang sudah terluka oleh serangan Gamma Knife dari Law waktu itu. Selain itu, benang-benang ini mampu dibalut dengan haki sehingga dapat menyerang dan melukai pengguna buah iblis tipologia. Ini diperlihatkan di chapter 698. Ketika itu, dengan benangnya, Doflamingo mampu melukai Smoker yang berkemampuan logia asap. Benang dari Ito Nomi ini memiliki daya tahan yang sangat kuat. Bahkan sebuah meteor yang dijatuhkan oleh Admiral Fujitora nggak mampu menghancurkan benang ini. Malahan meteornya terbelah. Benang ini juga nggak terbakar sedikit pun walaupun udah terkena meteor. Tapi daya tahan dari benang ini mampu dikalahkan oleh kekuatan dari Gear Force-nya Luffy. Ketika itu Luffy yang dalam wujud biasa ditempel oleh benangnya Doflamingo dan mampu dikendalikan. Lalu Luffy berubah ke mode Gear Force dan lepas dari ikatan benang-benang tersebut. Benang dari Ito Nomi ini juga sangat tipis yang sangat sulit dilihat oleh mata biasa. Orang-orang yang enggak mengetahui kekuatan Doflamingo, dia nggak akan mengerti kenapa tubuhnya bisa bergerak sendiri. Selain sangat tipis, benang ini juga sangat tajam. Terbukti mampu memotong senjata para anggota G5, bangunan-bangunan besar, bahkan menembus daging dan tulang seorang raksasa Oars Junior. Selain itu, Ito Nomi yang sudah memasuki mode awakening mampu membuat segala sesuatu yang ada di sekitarnya menjadi benang. Nggak begitu banyak kelemahan yang dimiliki oleh Ito Nomi ini. Seperti Doflamingo nggak bisa menggunakan kemampuan terbangnya atau melayangnya di udara itu jika tidak ada awan di sekitarnya. Benang ini juga nggak bisa memotong material yang terbuat dari batu laut. Bushoshoku Haki juga bisa menghalangi kemampuan benang ini untuk memotong, yang diperlihatkan oleh Zoro, Kinemon, Kanjuro, dan juga Fujitora ketika menahan Birdcage menggunakan senjata mereka yang sudah dilapisi Bushoshoku Haki. Benang-benang ini akan menghilang apabila si penggunanya hilang kesadaran.
Selain itu, kelemahannya sama seperti buah iblis pada umumnya. Doflamingo adalah tokoh pertama yang memperlihatkan kemampuan awakening buah iblis. Berikut ini teknik-teknik itonomi yang digunakan Doflamingo. Kita bagi dua ya, teknik biasa sama teknik awakening. Kita mulai dari teknik biasa. Yang pertama, parasite. Doflamingo menempelkan benangnya ke target dan mampu menggerakkan tubuh si target layaknya boneka. Benang ini biasanya ditempelkan di bagian bawah leher. Si target masih bisa menggerakkan kepalanya, berbicara dan berekspresi, tapi bagian tubuh dari leher ke bawah sudah total dikendalikan oleh Doflamingo. Teknik parasite ini tidak hanya untuk menggerakkan satu orang saja, tapi Doflamingo mampu menggerakkan banyak orang dalam satu waktu dengan teknik ini. Yang kedua, Sora no Michi, yang berarti jalan langit. Doflamingo menempelkan benangnya ke awan yang membuatnya mampu terbang di udara. Teknik ini pertama kali diperlihatkan di chapter 694 yang memperlihatkan Doflamingo terbang dari Dressrosa ke Panghazard. Yang ketiga, Goshikito, yang secara harfiah berarti benang 5 warna. Doflamingo menebaskan benangnya ke arah musuh dengan 5 benang muncul dari masing-masing jarinya. Yang keempat, overheat. Doflamingo menembaskan tali yang terdiri dari kumpulan benang yang muncul dari tangannya. Jarak tebasan dari tali ini sangatlah jauh. Ini ditunjukkan ketika teknik ini digunakan untuk menyerang Sanji di Green Beat. Tapi tali cambuk ini sampai ke Dressrosa hingga membelah bangunan yang ada di sana. Yang kelima, Tamaito, yang secara harfiah berarti peluru benang. Doflamingo mengarahkan telunjuknya ke arah musuh dan menembakkan gumpalan benang dari jarinya. Teknisnya kurang lebih seperti pistol yang menembakkan peluru. Doflamingo juga mampu menembakkan peluru benang ini dari kedua tangannya secara beruntun. Yang keenam, Black Knight. Doflamingo menciptakan kloningan dirinya menggunakan benang. Ya, mirip kayak Bunshin-nya Naruto gitulah. Kloningannya ini nggak berbagi rasa sakit dengan Doflamingo. Kalau kloningannya terluka, Doflamingo nggak merasakan apa-apa. Sejauh ini Doflamingo terlihat hanya bisa menciptakan satu kloningan aja dengan teknik ini. Yang ketujuh, Torikago. Torikago atau birdcage, teknik yang menciptakan seperti sangkar burung dalam skala yang sangat besar. Doflamingo mengeluarkan kumpulan benang dari tangannya. Ini terlihat di chapter 766 ketika dia menggunakan teknik ini untuk mengurung Minion Island, atau bisa juga menggunakan kloningannya untuk menembakkan benang ke udara di Dressrosa. Benang-benang yang meluncur ke udara itu akan turun membentuk seperti sangkar burung dan semakin menyempit ke tengah, memotong segala sesuatu yang ada di hadapan benang tersebut. Yang kedelapan, Fulbright. Doflamingo menciptakan 5 benang dari setiap jarinya lalu meluncurkannya ke arah musuh. Teknik ini digunakan ketika Doflamingo berada di atas musuhnya untuk menyerang musuh yang ada di bawahnya. Yang kesembilan, Kumo no Sugaki, yang secara harfiah berarti jaring laba-laba. Sebuah teknik bertahan. Doflamingo menciptakan seperti jaring laba-laba dengan benangnya untuk menahan serangan dari musuh. Teknik ini pertama kali muncul di chapter 769 untuk menahan serangan dari Lau. Yang ke-10, Itonoko. Doflamingo menempelkan benang di tumitnya yang membentang ke ujung kakinya dan mengayunkan kakinya ke arah musuh untuk memotong bagian tubuhnya. Teknik ini muncul di chapter 769 untuk memotong tangannya Lau. Yang ke-11, Shufuku Sagyo. Doflamingo menggunakan benangnya untuk memperbaiki organ dalam tubuhnya. Teknik ini enggak sepenuhnya menyembuhkan dirinya, tapi cukup bisa meminimalisir luka yang diakibatkan musuh. Teknik ini digunakan Doflamingo setelah menerima serangan Gamma Knife dari Lau. Yang ke-12, Athlete. Doflamingo menempelkan beberapa benang panjang di kakinya dan menendang musuhnya.
Teknik ini pertama kali muncul di chapter 782 untuk menyerang Luffy. Oke, itu tadi beberapa teknik Doflamingo menggunakan Ito-Ito no Mi. Dan sekarang masuk ke teknik Ito-Ito no Mi versi Awakening. Yang pertama, Break White. Doflamingo menciptakan kumpulan benang yang cukup tebal dan juga besar untuk menangkap dan menghancurkan musuhnya. Yang kedua, Off White. Doflamingo menciptakan dua kumpulan benang besar dari tanah di sekitar dia untuk menyerang musuhnya. Yang ketiga, Below White. Doflamingo mengubah beberapa bangunan yang ada di sekitarnya menjadi benang untuk menyerang musuhnya. Yang keempat, Ever White. Doflamingo menyentuh tanah yang ada di bawahnya dan mengubah menjadi kumpulan benang yang luas. Yang kelima, Flap Thread. Setelah mengubah sekitarnya menjadi kumpulan benang yang luas menggunakan teknik Ever White, Doflamingo membuat beberapa kumpulan benang runcing yang ujungnya udah diselimuti haki untuk menusuk lawannya. Yang keenam, God Thread. Doflamingo menciptakan 16 kumpulan benang besar yang runcing yang udah diselimuti oleh haki untuk menusuk musuhnya. Teknik ini adalah teknik terakhir yang digunakan Doflamingo ke Luffy sebelum akhirnya dia kalah dalam pertarungan tersebut. Oke, itu tadi penjelasan tentang kekuatan Ito-Ito no Mi dan semua teknik yang dimiliki oleh Doflamingo. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Tolong like, share, dan jangan lupa juga buat subscribe. Sama gue juga punya Instagram Belum Wibu, tolong sekalian di follow ya. Tungguin aja video-video tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu, thank you and see ya.